Hai semuanya, ketemu lagi di channel dari Pasya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tip dan trik bagaimana cara atau panduan praktis cara menjadi moderator dalam seminar yang baik. Jika sebelum-sebelumnya hampir sebagian besar ulasan di saya itu tentang masalah tutorial, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjadi moderator seminar yang baik. Seperti yang Anda ketahui, meski moderator bukan pemapan materi, tapi perannya juga sangat penting dalam memandu kesuksesan sebuah kegiatan seminar. Karena itulah, pada kesempatan ini, saya akan bahas hal tersebut. Harapannya setelah Anda mendengar ulasan ini, Anda akan tahu bagaimana menjadi moderator seminar yang baik. Sehingga ketika suatu saat Anda didaulat menjadi moderator secara seminar, Anda dapat menjalankan peran Anda dengan baik dan dapat membantu presenter mengelola presentasi dari awal sampai akhir, termasuk sampai kegiatan diskusi atau tanya jawab berakhir. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama, memahami perbedaan moderator dan MC. Yang kedua, memahami peran sebagai moderator dalam seminar. Yang ketiga, langkah-langkah melaksanakan tugas sebagai moderator dalam seminar. Kita lanjut ya. Memahami perbedaan moderator dan MC. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas cara menjadi moderator seminar, hal pertama yang harus Anda pahami adalah tentang perbedaan antara moderator dan pembaca acara atau MC ya. Jadi ini ya perbedaan antara moderator dan MC. Karena dengan memahami ini, kita akan tahu peran kita sebagai seorang moderator dalam seminar. Anda meski tahu ya moderator sering diidentikan dengan MC, tapi ada sedikit perbedaan dari keduanya. Moderator adalah pemegang kendali di sesi tertentu dalam kegiatan, sedangkan MC adalah pemegang kendali dari seluruh kegiatan. Bahkan moderator baru bisa mendapatkan kendali apabila dia sudah dipersilakan oleh MC. Itulah perbedaan antara moderator dan MC. Memahami peran moderator dalam seminar. Lanjut ya, memahami peran moderator dalam seminar. Peran utama seorang moderator seminar yaitu mengendalikan jalannya sesi, persentase, narasumber mulai dari MC menyerahkan kendali atas sesi persentase sampai dengan kegiatan diskusi atau tanya jawab berakhir. Ini adalah peran utama moderator seminar. Oke, sampai sini dipahami ya kan? Kita lanjut ya. Langkah-langkah melaksanakan tugas sebagai moderator seminar. Untuk memastikan tugas berjalan dengan sukses, maka langkah-langkah menjalankan tugas ini harus Anda lakukan bahkan jauh hari sebelum kegiatan seminar sendiri dilakukan. Dan berikut ini adalah saran-saran yang sebaiknya Anda lakukan sebelum persiapan hari H-nya. Yang pertama, cari informasi tentang narasumber. Ini adalah hal pertama yang harus Anda lakukan. Jadi saat Anda mendapat mandat menjadi moderator, maka segeralah cari tahu siapa narasumber yang akan menjadi pembicaranya, apa profesi utama mereka, apa saja karya mereka, dan aktivitas apa yang saat ini mereka lakukan. Kemudian, cari tahu juga materi apa yang akan disampaikan nanti dalam seminar nantinya. Kalau memang panitia adalah handout materi, minta salinan handout tersebut dari panitia. Lanjut ya. Yang kedua, pelajari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Setelah Anda mengetahui informasi tentang narasumber, selanjutnya pelajari materi yang akan mereka sampaikan. Tujuannya adalah supaya saat Anda memandu nanti, Anda tahu bagaimana memberikan pengantar yang tepat sebelum narasumber berbicara. Langkah keduanya ya. Yang ketiga, pelajari runtutan acara secara menyeluruh, plus durasi waktunya. Meski tugas Anda dimulai sejak MC memberikan kendali kepada Anda, namun untuk bisa menjalankan tugas dengan baik, Anda harus tahu runtutan setiap acara secara menyeluruh, termasuk durasi waktu untuk tiap-tiap acara. Dalam hal ini sebaiknya minta rundown acara ke panitia penyelenggara. Lanjut yang keempat, persiapkan senjata perang untuk memperlancar
tugas Anda sebagai moderator, selain melakukan ketiga hal yang saya sebutkan tadi, Anda juga perlu mempersiapkan senjata perang Anda. Senjata perang ini adalah alat tulis, kertas kosong, dan bullpoint. Formulir profil Anda sendiri untuk Anda serahkan ke pembaca acara atau MC, formulir profil narasumber, dan pembicara yang nantinya akan Anda kenalkan dalam timer waktu tertentu ya. Lanjut yang kelima, persiapkan draft yang Anda katakan. Jadi tujuannya ini ya, tujuan membuat draft ini adalah supaya Anda memiliki rule yang jelas ya saat Anda bicarakan nanti. Jadi nantinya Anda tidak asal bicara tanpa tahu runtutan yang jelas dari apa yang akan Anda sampaikan. Terkait dengan draft ini, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan. Pertama, draft pembukaan acara. Apapun yang Anda lakukan ini, Anda katakan sebaiknya Anda tulis dulu semuanya. Jadi kamu nggak salah atau menyakiti hati seseorang ya. Kemudian periksa, pelajari sampai Anda benar-benar yakin sudah menemukan cara terbaik untuk pembukaan Anda nantinya. Setelah selesai, latih apa yang sudah Anda tulis sampai Anda bisa menyampaikannya dengan natural. Tapi ingat, jangan dihafal, cukup pahami saja ya. Ingat. Kedua adalah draft pembukaan sesi tanya jawab. Selain draft pembukaan acara, sebaiknya Anda juga membuat draft pembukaan untuk sesi tanya jawab. Ini supaya Anda tahu betul apa yang Anda katakan terkait hal-hal yang harus dipatuhi pada saat sesi tanya jawab demi kelancaran proses tanya jawab. Jadi kalau hal-hal yang nggak perlu ditanyain nggak usah tanyain kan ya. 6. Memilih pakaian yang Anda kenakan. Ini yang terakhir dan yang tak kalah penting. Pikirkan juga pakaian yang mesti Anda kenakan. Saran terbaik, kenakan pakaian yang sesuai dengan situasi seminar. Yang ketujuh, melakukan koordinasi dengan panitia. Pada saat hari H datanglah lebih awal dan segera lakukan koordinasi dengan panitia untuk menyiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan untuk melancarkan acara dan untuk menyambut narasumber atau pembicara. Yang kedelapan, bangun komunikasi dengan narasumber. Saat narasumber datang, segera sambut mereka. Persilakan narasumber duduk di tempat yang sudah disediakan. Setelah beberapa saat narasumber duduk dan sudah merasa siap untuk diajak berbicara, hampiri mereka. Kenalkan bahwa Anda adalah moderator yang akan memandu kegiatan persentase dan tanya jawab nantinya. Kemudian, selain memperkenalkan diri, pastikan juga Anda mengkonfirmasi formulir profil pembicara yang sudah Anda punya. Tanyakan apakah profil sudah benar, ada yang kurang tepat atau ada yang perlu ditambahkan. Kemudian pastikan juga narasumber mengetahui berapa waktu yang harus mereka gunakan. Cara Anda memberitahukan kalau sudah waktu hampir selesai dan tambahkan waktu kalau ternyata acara molor karena beberapa hal tersebut sering terjadi. Terakhir yang juga tidak kalah penting, tanyakan juga apakah mereka akan menggunakan notebook sendiri atau menggunakan notebook panitia. Jika menggunakan notebook sendiri, tanyakan apakah mereka perlu teknisi untuk memasang atau dipasangkan oleh asisten pribadi mereka. Yang kesembilan, buka sesi persentase untuk narasumber. Setelah pembawa acara atau MC menyerahkan kendali ke Anda, maka bukalah sesi persentase narasumber dengan pembukaan yang dapat membantu audien mengenal siapa narasumber dan memahami pentingnya bagi audien. Untuk contoh kalimat pembukaan bisa seperti ini ya. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk Anda semua. Sebelumnya terima kasih kepada saudara pembawa acara karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti seminar keilmuan efektif presentasi for student pada siang hari ini. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang cara menjadi mahasiswa dan mahasiswi dengan kemampuan persentase yang hebat dan memikat. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Bapak siapa ya, bla bla. Bapak, taruhlah ya, Bapak Burhan. Bapak Burhan ini adalah spesialis trainer di bidang persentase dan public speaking. Beliau juga pendiri salah satu situs persentase
dan public speaking terbesar di Indonesia dan penulis buku teknik presentase efektif presentase for student. Tapi sebelum saya persilakan Bapak Burhan untuk maju, ada sedikit hal yang ingin saya ingatkan. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui, mahasiswa dan kegiatan presentase itu tidak bisa dipisahkan. Semua mahasiswa pasti presentase, suka atau tidak Anda melakukannya, Anda akan tetap presentasi. Anda akan presentasi untuk memaparkan makalah Anda akan presentasi untuk memaparkan hasil penelitian karya ilmiah yang Anda buat. Dan sayangnya, kalau kita melihat fakta yang ada, kebanyakan persentase mahasiswa itu dimanapun umumnya masih jauh dari kata efektif. Karena itulah kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik supaya nantinya Anda bisa menjadi mahasiswa yang bisa berbicara dengan efektif dalam kegiatan presentasi yang Anda lakukan. Khususnya dalam kegiatan presentasi makalah di depan kelas maupun dalam kegiatan presentasi seminar proposal atau sidang karya ilmiah. Jadi, silakan Anda dengarkan betul apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Burhan nanti, dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan. Akan diberikan waktu khusus kepada Anda untuk bertanya, yaitu dalam sesi tanya jawab setelah Bapak Burhan menyampaikan semua paparan materi kepada Anda. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya berbanyak kata. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk maju segera memulai pembelajaran persentase kepada kita semua. Sampai sini berhenti ya Gan ya. Itulah tadi contoh sederhana untuk sesi persentase yang bisa Anda sampaikan sebagai moderator. Contoh yang saya berikan di atas hanya ilustrasi, tapi hal itu minimal bisa jadi acuan untuk membuat pembukuan yang lebih baik. Lanjut yang ke-10 kan. Atur jalannya diskusi atau tanya jawab. Tugas di sini juga sangat penting karena lancar dan tidaknya kegiatan diskusi atau tanya jawab juga sangat dipengaruhi bagaimana moderator memimpinnya. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, pastikan Anda memberitahu berapa lama durasi waktu sesi tanya jawab. Yang kedua, pastikan juga Anda memberitahu jumlah sesi dan jumlah pertanyaan untuk masing-masing sesi. Yang ketiga, pastikan tidak ada audien yang bertanya secara bertele-tele. Jika Anda mendapati hal seperti itu, potong segera di penanya saat ia jadi dan minta ia untuk langsung mengajukan inti pertanyaan. Potong segera ini pembicaranya, jeda dan minta ia untuk langsung mengajukan inti pertanyaan. Itu adalah beberapa hal dasar yang harus Anda perhatikan. Jadi tidak menghabisi waktu ya. Yang ke-11, tutup sesi dengan kesimpulan dan ajakan bertindak yang jelas. Setelah kegiatan diskusi selesai, segera tutup sesi dengan memberikan kesimpulan akhir atau ajakan untuk bertindak. Kesimpulan atau ajakan bertindak tidak harus Anda buat sendiri. Anda bisa menyontek kesimpulan atau ajakan dari narasumber atau pembicara. Tujuannya ini untuk menegaskan kembali pentingnya hal itu untuk diingat. Baik, demikian paparan tentang cara menjadi moderator seminar yang baik. Semoga bisa Anda pahami dan Anda praktekkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ke channel saya untuk mendukung channel saya agar lebih berkembang dan lebih eksis. Semoga cara praktis untuk menjadi moderator di tahun 2020 ini bisa membantu kalian-kalian, adik-adik semua untuk menjadi moderator yang baik. Dadah. Ingat ya, subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.